Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 perampok bersenjata ditangkap aparat Polsek Bahodopi. Aksi pembebatan hutan marak terjadi di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Puluhan hektar tambak di Morowali Utara tercemar limbah tambang. Dua perampok bersenjata berinisial KH dan MA ditangkap aparat kepolisian sektor Bahodopi, Kabupaten Morowali, Selasa kemarin. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepucuk senjata airsoft gun serta sebilah badik. Polisi juga menyita cincin hasil curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku menjalankan aksinya. Penangkapan pelaku perampokan itu bermula dari laporan 2 warga dari Desa Bahomakmur dan Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi yang menjadi korban perampokan 6 April lalu. Dalam aksinya, pelaku menodong korban dengan menggunakan airsoft gun dan badik. Pelaku membawa kabur uang, perhiasan, dan telepon genggam korbannya. Polisi yang menerima laporan ini langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengendus keberadaan para pelaku. Polisi berhasil menggerebek pelaku dan menangkap tanpa perlawanan di sebuah kos di Desa Bahodopi. Polisi menyita sejumlah barang hasil rampokan, antara lain emas perhiasan dan telepon seluler. Saat diinterogasi, kedua pelaku asal Makassar, Sulawesi Selatan mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk melunasi hutangnya. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Bahodopi untuk menjalani pemeriksaan. Untuk pencurian dengan kekerasan, kami kenakan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1, kedua dan ketiga KUH pidana dengan ancaman hukum 12 tahun penjara. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolsek Bahodopi untuk menjalani proses hukum. Keduanya dijerat pasal 365 ayat 1 KUHAP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Ya, tahun kampung sudah ada tahu. Aksi pembebatan hutan marak terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Desa Binuang dan Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Tidak hanya dibabat, ribuan hektar areal hutan tersebut dirusak dan kini dikuasai oleh warga secara ilegal. Kondisi hutan di Desa Mopu dan Binuang, Kecamatan Bukal ini cukup memprihatinkan. Aktivitas pembalakan liar yang diduga sudah berlangsung lama ini mengakibatkan hutan gundul dan sudah beralih fungsi menjadi lokasi perkebunan. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam keselamatan warga karena berpotensi terjadinya bencana alam. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul, Kabupaten Buol membenarkan adanya aksi pembebatan hutan tersebut. Petugas sudah memberikan teguran dan larangan keras, namun tidak diindahkan oleh masyarakat. Bahkan aktivitas ilegal tersebut semakin meluas dan diduga melibatkan warga dari luar Kabupaten Buol. Dari kami KPH sudah melakukan antisipasi dari sejak tahun lalu, kemudian menjelang Ramadan kemarin sudah diantisipasi bahwa tidak lagi masyarakat sana melakukan hal-hal tersebut. Namun demikian bahwa dalam 1 bulan terakhir masih terjadi pembukaan lagi di sana. Karena itu kemarin disepakati tim turun untuk mengecek kembali lahan itu
bahwa ternyata memang pembukaan itu masih berlangsung. Oleh karena itu kami hari ini rapat lagi dengan Pak Camat selaku Ketua Tim, kemudian Kapolsek dan Ramil, dan kami KPH untuk merumuskan hal-hal yang menjadi bahan laporan kepada pemerintah daerah untuk menangani kasus ini lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Buol juga telah menurunkan tim ke lokasi dan menemukan adanya pembukaan lahan dengan membabat hutan yang masuk kawasan konservasi. Aktivitas ilegal warga tersebut dilakukan di wilayah perbatasan Kecamatan Bukal dengan Bokat. Pemerintah Kabupaten Buol akan membuat surat untuk menghentikan semua proses pembukaan lahan yang menjadi masalah di wilayah tersebut. Baik itu yang APL, kemudian kawasan hutan, dan HGU milik CCM. Saat ini, pihak pengelola hutan Pogogul berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mengambil langkah tegas terkait pembabatan hutan secara masif itu. Mereka telah melakukan rapat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Ada saja cara pemerintah daerah dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Seperti yang dilakukan Lurah Tavanjuka, Kota Palu, yang memberikan hadiah bagi warga yang menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan. Pemberian hadiah ini dilakukan dengan cara unik, yakni menggelar sayembara dan memasangnya di tempat terbuka. Sayembara ini berisikan iming-iming dana cepat bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Ide ini muncul lantaran keresahan warga dengan maraknya pembuangan sampah sembarang di lahan kosong yang lokasinya di area permukiman warga Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu. Tumpukan sampah berserak ini menimbulkan bau tak sedap serta merusak lingkungan. Pemasangan reklame tersebut terpasang sekitar 2 pekan terakhir saat aktivitas pembuangan sampah lagi marak-maraknya. Dulu kan saya sempat pasang beberapa spanduk-spanduk yang bersifat himbauan biasa, tapi mungkin masyarakat kurang perhatian untuk membacanya. Jadi pada Lebaran yang baru-baru kemarin, akhirnya ada warga 1 orang itu melapor bahwa ada pelaku buang sampah liar. Ketika beliau tegur yang buang sampah liar itu, malah yang membuang sampah itu yang marah. Ini kan menjadi lucu, sedangkan kebersihan ini adalah hak semua orang. Keindahan itu hak semua orang, jadi semua orang bisa menerima. Akhirnya lama saya memikirkan bagaimana supaya spanduk saya dibaca dulu, ya saya tulis dulu. Butuh dana cepat, ya kan? Butuh dana cepat, ya siapa bisa tangkap ya kita bayar. Nah, jadi supaya masyarakat luas tahu bahwa yang menjadi pemantau untuk sampah liar ini bukan cuma pemerintah. Yang bisa menahan kalian, bisa menegur kalian bukan cuma pemerintah, tapi semua masyarakat itu berhak untuk menegur kalian jika salah. Seperti itu. Reklame unik itu pun mendapat apresiasi masyarakat. Apalagi warga sudah mengaku bosan, sering ditegur, namun bak tak memiliki mata dan telinga, acuh begitu saja. Artinya sudah baik, cuma tidak cukup dengan gambar itu, perlu tindakan. Artinya supaya masyarakat betul-betul mentaati aturan. Masyarakat tidak takut cuma gambar-gambar itu. Tapi berarti sebelumnya banyak sampah. Sudah sering kita bahan situ, tapi masyarakat tidak. Tidak tahu. Berarti kalau Bapak sebagai warga di sini kalau ada yang buang sampah tetap ditegur ya? Tetap ditegur, tapi kan nggak semalam dia buang. Ini yang jadi masalah itu. Lahan tersebut sudah sejak lama menjadi tempat pembuangan sampah ilegal warga yang tak bertanggung jawab. Pihak Kelurahan Tavanjuka sudah kerap melakukan himbauan hingga penjagaan dengan melibatkan warga setempat, namun tak kunjung membuahkan hasil maksimal. Bagi pelaku yang kedapatan dengan sengaja membuang sampah, akan ditindak dan diberi denda sesuai peraturan daerah yang berlaku. Warga yang berhasil melaporkan akan mendapatkan bonus berupa sejumlah uang tunai sebagai apresiasi.
Pemerintah Kota Palu telah melakukan peraturan pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Warga hanya perlu membayar retribusi sebesar Rp35.000 per bulan untuk sampah rumah tangga. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu.